Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Dafa Atalah C328, Nafisya Jauhara C329, Anda Rizky Arnowo C330, Putri Oktaviani C331, dan Ranula Supraba C332 yang pada video kali ini akan menyampaikan materi tentang penanganan ikan tuna untuk praktikum penanganan hasil perairan. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai latar belakang dari pembuatan video ini. Nah, produksi ikan tuna dikenal meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kegemaran dalam konsumsi ikan tuna karena ikan tuna memiliki gizi yang tinggi. Untuk kemunduran mutu itu disebabkan oleh aktivitas mikroba dan enzim serta cara penanganan dari ikan tuna ini sendiri. Nah, umumnya nelayan Indonesia masih melakukan penanganan ikan tuna yang kurang baik sehingga kualitas ikan tuna menjadi buruk, dikenal terkontaminasi bakteri dan juga histamin yang tinggi, dan terjadi penolakan ikan tuna di pasar ekspor. Nah, apa saja sih solusi yang dapat kita lakukan? Salah satunya yaitu dengan penanganan rantai dingin pada ikan tuna. Nah, ikan tuna merupakan ikan yang diklasifikasikan sebagai ikan Scombridae dari genus Tunus. Perbedaan ikan tuna dengan ikan genus lain di famili Scombridae adalah durat siripnya yang berbeda, yaitu sekitar 30-36 dan berbanding 23-27. Tuna merupakan ikan yang hidup berkelompok atau schooling dan juga merupakan ikan berenang cepat atau ikan pelagis. Kecepatan renangnya bahkan bisa mencapai 50 km per jam. Ikan tuna menyebar luas di perairan tropis hingga subtropis, yang mana salah satunya merupakan ikan perairan Indonesia dan juga lebih tepatnya pada perbatasan Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik yang menjadi tempat migrasi dari ikan tersebut. Jenis-jenis ikan tuna yang ada di Indonesia adalah ikan tuna mata besar atau Tunus obesus, lalu ada cakalang, Katsunus polanis, lalu ada tuna sirip kuning, Tunus albacores, tuna albacora atau Tunus alawunga, dan juga tuna sirip biru selatan, atau dengan nama lain Tunus makoi. Ikan tuna di atas kapal diawali dengan pendaratan ikan tuna menggunakan ganco dan diletakkan di dek kapal. Penggancoan dilakukan di bagian kepala. Sebaiknya menggunakan 2 alat ganco jika ikan berukuran besar. Kemudian ikan dipingsankan dengan pukulan tajam pada bagian atas kepala, yaitu di antara mata, menggunakan pemukul ikan atau alat tumpul lainnya. Langkah berikutnya adalah pengerusakan otak dan saraf dengan menusuk bagian titik lunak pada kepala ikan menggunakan alat pelubang. Kemudian nilon monofilamen atau kaos stainless steel dimasukkan ke saluran saraf. Pembuangan darah dilakukan dengan membuat sayatan pada membran antara pinggir insang dan insang dapat dibuat untuk mempercepat aliran darah. Setelah itu, pipa air laut diletakkan pada sayatan tersebut untuk mempercepat pembuangan darah dan membersihkan semua darah dari rongga insang. Isi perut dan insang dibuang dengan memotong penghubung antara insang dan pangkal tengkorak. Kemudian insang dan organ internal dibuang dalam satu tarikan. Kemudian ikan dibersihkan dengan melakukan penyikatan pada bagian pangkal tengkorak dan punggung untuk membuang semua darah dan empedu. Tahap berikutnya yaitu potong sirip dorsal dan anal, namun tahap ini merupakan tahap opsional sesuai dengan keinginan pembeli. Kemudian ikan siap dingin dengan menggunakan es atau refrigerasi. Nah, kemudian terkait dengan hasil penanganan, yaitu bentuk-bentuk tuna yang umum berada di pasaran. Nah, antara itu ada tuna loin, tuna saku, tuna stick, tuna glongi, dan tuna. Nah, tuna loin ini merupakan daging tuna hasil potongan seperempat dari bagian tubuh ikan. Kemudian kalau tuna saku itu daging ikan tuna yang dihasilkan dari pembelahan membujur daging ikan menjadi 4 bagian. Kemudian kalau tuna gourmet itu berupa daging tuna giling, dan ikan tuna strip itu merupakan daging tuna yang dipotong dengan potongan menyerupai bentuk dadu. Nah, selanjutnya adalah tentang pengaruh penanganan ikan tuna yang kurang tepat. Nah, ikan tuna yang tidak ditangani dengan cepat dan tepat ternyata akan mengalami kemunduran mutu yang lebih cepat. Kemunduran mutu ikan tuna dapat ditandai dengan adanya perubahan warna, off flavor, tengik, dehidrasi, dan trip loss.
Cara mematikan ikan dengan dipukul sebenarnya tidak dianjurkan karena dapat membuat ikan lemas dan cepat mengalami pembusukan. Kemudian, proses hauling yang lama juga akan mempercepat kemunduran mutu saat ikan mati, karena ikan akan mengalami kelelahan akibat banyaknya perlawanan. Selanjutnya, adanya faktor alasan penggunaan es yaitu untuk menjaga mutu ikan. Karena jika suhu penyimpanan tidak terkontrol, kesegaran ikan sulit dipertahankan. Dan jika terjadi kenaikan suhu akan menyebabkan peningkatan aktivitas bakteri yang akan menyebabkan kemunduran mutu ikan jadi lebih cepat. Untuk kesimpulannya, proses penanganan menjadi salah satu tindakan yang sangat mempengaruhi seberapa lama kesegaran ikan tuna dapat dipertahankan. Penanganan ikan tuna dimulai dari penangkapan, penanganan di kapal, dan ketika sampai di pelabuhan. Ikan tuna hasil tangkapan diberikan penanganan yang tepat di atas kapal dengan memperhatikan kondisi kebersihan, tempat yang aman agar ikan tidak mengalami cacat fisik, dan tempat penyimpanan yang sesuai. Penanganan ikan di kapal dilakukan dengan mematikan ikan, disiangi, dicuci hingga bersih, dan disimpan dalam tempat penyimpanan yang telah disesuaikan. Mungkin sekian dari kami kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.